teman-teman, kembali ketemu lagi bersama saya Irfan Rofeka, salah satu mahasiswa STKIP ITU Nusa, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian teks anekdot. Nah sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, pengertian teks anekdot. Nah, teks anekdot adalah sebuah teks pendek yang berisi tentang cerita berdasarkan kisah yang menarik tentang seorang tokoh. Di dalam teks itu juga terdapat lelucon dan sindiran. Nah, teks anekdot juga merupakan sebuah karangan cerita atau kisah yang biasanya terjadi berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara singkat, pendek, dan lucu. Di dalam teks ini biasanya membahas berbagai macam topik seperti pendidikan, politik, hukum. Jadi teman-teman, di sini saya ingin sampaikan bahwa teks anekdot ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena misalnya teman-teman di sekolah, lalu teman-teman merasa bahwa ibu tidak adil dalam membagi nilai, memberikan nilai. Kenapa? Kok saya yang selalu buat tugas, selalu hadir, nilai saya sama seperti dia yang malas buat tugas dan malas masuk sekolah. Nah, itu berarti ibu sudah tidak netral dalam memberikan nilai. Itu contoh ya. Lalu teman-teman mau memberikan satu kritik terhadap guru yang bersangkutan. Kalau memang teman-teman melakukan kritik itu dengan kritik secara umumnya, teman-teman menulis bahwa ibu tidak bijak dalam membagi nilai, ibu seperti ini. Bayangkan saja kalau kritik teman-teman itu sampai dibaca oleh guru yang bersangkutan. Ya, itu sangat beresiko. Dan saya pastikan bahwa respon dari guru itu adalah, "Nak, tapi kamu tidak bisa naik kelas. Berani-beraninya kamu bisa katakan ibu seperti itu." Nah, oleh karena itu pentingnya kita mempelajari teks anekdot ini untuk supaya kalau ada masalah seperti itu kita membungkusnya di dalam sebuah anekdot. Kenapa? Agar supaya tulisan yang kita tulis itu sampai dibaca oleh guru yang bersangkutan, pasti dia senyum-senyum kalau katakan, "Nak, kamu punya potensi untuk menulis." Tanpa sadar, teks itu juga punya misi terselubung bahwa mengkritik ibu bahwa ibu tidak bijak dalam memberikan nilai, gitu ya. Oke, kita. Nah, kita lanjut kepada struktur penulisan teks anekdot. Nah, kalau saya katakan kita lanjut kepada struktur penulisan, pasti teman-teman ada yang bertanya, "Kak, sebenarnya apa sih pentingnya struktur dalam sebuah teks atau sebuah penulisan?" Nah, di sini saya ingin sampaikan bahwa struktur itu sangat penting dalam sebuah teks. Kenapa? Karena adanya struktur agar supaya membuat teks itu lebih benar-benar rapi dan sesuai dengan prosedur penulisan. Agar supaya membuat teman-teman tidak kebingungan untuk membedakan ini teks apa, ini teks apa. Di dalam struktur itu teman-teman sudah mampu untuk membedakan bahwa ini teks observasi, ini teks eksplanasi, dan juga ini teks adalah teks anekdot. Kalian bisa membedakan dalam struktur itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, di dalam teks anekdot itu ada 5 struktur. Yang pertama, abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang kelima koda atau penutup. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu abstraksi. Nah, abstraksi merupakan bagian paling awal dalam teks anekdot dan secara umum menjelaskan tentang gambaran awal di dalam teks tersebut. Nah, misalnya di dalam produk ini dia menjelaskan tentang gambaran-gambaran awal atau gambaran masalah-masalah yang kemudian kita membuat di dalam sebuah teks tersebut. Kemudian lanjut kepada struktur yang kedua, yaitu orientasi. Nah, orientasi yakni menjelaskan tentang latar belakang yang mengawali sebuah kisah yang di dalamnya terdapat sebuah masalah atau konflik yang dijadikan sebagai inti cerita. Nah, di bagian ini dia menjelaskan tentang latar belakang masalah yang kemudian dijadikan sebagai inti cerita di dalam teks itu. Jadi masalahnya apa? Misalnya kita membuat masalahnya itu, kita mau menulis sebuah teks kepada kepala sekolah atau kepada teman. Nah, kita menjelaskan tentang masalah-masalahnya itu apa di bagian paragraf kedua atau paragraf orientasi itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu krisis. Nah, di tahapan ini si penulis dapat berkreasi sekreatif mungkin dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang menarik
Salah satunya adalah menambahkan unsur-unsur humor agar supaya menarik dan meningkatkan minat para pembaca. Nah, di bagian kritis ini teman-teman dapat menggunakan lucu-lucu atau membungkus masalah-masalah yang kemudian dijadikan sebagai inti cerita itu. Teman-teman dapat membungkusnya. Di paragraf inilah teman-teman dapat berkolaborasi dalam menyusun sebuah teks. Ya, oke. Jadi kita lanjut kepada paragraf yang keempat, yaitu reaksi. Di paragraf ini adalah memo tentang solusi atau penyelesaian suatu masalah yang terdapat pada teks tersebut. Jadi kalau memang masalahnya kita membuat teks tentang terhadap tema, berarti misalnya temanya yang kredit lalu kita membuat dalam bentuk teks, berarti di bagian keempat ini kita harus memiliki solusi atau penyelesaian masalah. Teman, kamu harus begini, kamu harus seperti ini, seperti ini. Kita harus membuat penyelesaian atau solusinya di situ masalahnya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut kepada kode atau penutup. Nah, di semua teks maupun teks eksplanasi, deskripsi, itu semua teks pasti memiliki paragraf penutup. Sama halnya dengan teks anekdot. Teks anekdot juga memiliki paragraf penutup, di mana di bagian ini berfungsi untuk mengakhiri teks yang kita buat. Gitu. Oke? Apakah teman-teman sudah paham tentang penjelasan saya mengenai teks anekdot? Oke, teman-teman, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.